Aplikasi administrasi rental mobil, semoga ini udah yang bisa dipakai ya. Kemarin ada update, kemudian update-nya itu merubah struktur database sehingga otomatis ketika struktur database-nya dirubah, pengguna lama akan error ketika diupdate. Jadi pengguna lama akan error ketika diupdate. Jadi untuk update itu membutuhkan uninstall dulu aplikasinya, kemudian restart HP, baru install ulang aplikasinya. Untuk pengguna baru silahkan langsung login aja. Nah, kemudian untuk username saya bagi menjadi dua, pengguna lama dan pengguna baru. Untuk pengguna baru itu di 0 sampai 9. Jadi 01234567899. Kalau kemarin sampai 10 ya. 01234567899. Ini untuk login jadi admin. Kemudian 12345. Kemudian kita klik login. Nah, ini adalah menu admin. Jadi nanti agak berbeda ya. Kita simulasi aja dari awal karena tujuan untuk pembuatan video ini sekalian untuk mencari errornya di mana. Jadi kita cari errornya di mana sekalian untuk simulasi dari awal sampai akhir. Nah, yang pertama kali dilakukan adalah menginput mobil ya, input mobil. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Jadi misal ini udah ada Luxus, ini ya Avanza, apalagi ya. Apalagi misalkan Rush ya. Toyota Rush 1245. Kemudian plat nomornya AA1245 CX gitu ya misalkan. Kemudian kita input. Oke, seperti ini. Kemudian setelah terinput seperti ini maka kita perlu memasukkan harganya. Kita klik Toyota Rush-nya ini, klik. Kemudian di sini ada harga rental. Kemudian klik harga rental. Kemudian kita misalkan memasukkan ya di 6 jam. Kemudian lamanya 6. Kemudian harganya misal berapa ya 6 jam ya? 300.000 ya. Nah, untuk harga tidak perlu dikasih titik Rp, ini angka saja seperti ini. Nah, mode default kita membutuhkan 2 jam, 6 jam, 12 jam, 18 jam, 24 jam, 30, 36, 42 jam, 48 jam, 3 hari dan 4 hari. Itu mode defaultnya. Nah, sebisa mungkin nanti kita klik input ya. Sebisa mungkin nanti kita memiliki setiap mobil atau motor itu memiliki ini 2, 6, 12, 18. Jadi kita buat yang 2 juga. 2 jam misal lamanya 2 jam. Kemudian apalagi harganya ya, harga 2 jam 150.000 gitu misal. 150.000 ya. Kemudian klik input seperti ini. Nah, silahkan nanti di input secara menyeluruh ya. 2, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 3 hari dan 4 hari. Nah, nanti akan melihat fungsinya di mana. Oke, untuk input nggak ada masalah. Kemudian kita cek untuk, misalkan kita mau buat booking. Di sini untuk tadi input apa ya? Rush ya, Rush-nya belum masuk. Nah, kita reload aja. Jadi tombol reload ini menghitung ulang. Kita klik Rush. Kemudian kita mau tambahkan booking, misal hari ini. Nah, di sini hanya keluar 6 dan 2 jam. Jadi di sini hanya keluar 6 dan 2 jam. Mungkin kita butuh urutkan saja ya. 2 jamnya di sini. Kemudian ya ini udah urutnya dari sini memang 2 terus 6. Kemudian kita klik. Kemudian di sini harga sudah sesuai 2 jamnya berapa, tinggal kita kasih keterangan seperti ini. 2 jam 150.000, kita cek ya, 2 jam 150.000. Oke. Di sini terdapat booking 22 Mei jam 6 sampai jam 8 untuk 2 jam. Kemudian di sini juga ada keterangan yang dipakai 6 dan 7, artinya dipakai jam 6 dan jam 7. Jam 8 kan sudah bisa mulai dipakai lagi. Kemudian untuk input booking seperti itu. Kemudian kita cek di setoran harian apakah sudah benar.
Oh benar, di sini yang dipakai adalah Toyota Rush, kemudian 150.000. Jadi penghasilan hari ini kira-kira sekitar 150.000 karena yang booking baru satu ya. Kemudian kita cek di kondisi mobil seperti ini. Nah hari ini yang keluar cuma Toyota Rush-nya saja. Jadi kalau keluar itu ada tandanya seperti ini. Misal kita buat di Avanza ya, kita booking hari ini. Avanza kita bookingkan. Nah seperti ini. Di sini ada 6 jam dan 12 jam. Klik di 12 jam misal. Oke. Kemudian kita cek lagi. Misal di kondisi mobil ya. Nah, artinya ini keluar. Jadi intinya dari fungsi kondisi mobil itu adalah melihat seperti apa ya, timeline gitu. Jadi setiap mobil ini tanggal 22 gitu kan. Oh dicari. Jadi nyarinya lebih mudah. Jadi kira-kira yang keluar hari ini kan cuma Rush dan Avanza, Xenia dan Luxio-nya kan belum keluar. Kemudian kalau kita mau buat booking itu tinggal klik di nama Xenia-nya ini. Kemudian kita bisa nambahkan booking gitu juga. Oke. Oke, seperti ini. Otomatis kan sudah terbooking lagi. Ini belum diupdate ya. Kita perlu buka lagi seperti itu. Oke ya. Kemudian kita masuk ke menu mobil ready. Kita cari mobil ready hari ini apa aja. 2 jam. Nah, yang tadi kan Avanza Rush Xenia sama Avanza Rush Xenia itu kan terpakai ya hari ini mulai jam 2. Kita cek ya. Nah, di sini kan terpakai. Otomatis sebenarnya yang dicari yang tersedia untuk nanti jam 6 pagi itu cuma Luxio. Nah, sebenarnya ini cuma tidak perlu mencari gitu. Jadi kita aplikasi ini yang mencarikan mobil yang ready itu apa gitu. Jadi misal ini ya tanggal 22 jam 6 pagi, mobil yang ready dipakai selama 6 jam itu apa? Oh, cuma tinggal Luxio aja kan gitu. Jadi kita nggak perlu mencari di data buku, oh ini yang, jadi intinya ini dicarikan. Sistem ini jadi lebih mudah ketika kita harus mencari, ketika daftar mobilnya itu banyak, kemudian bisa mencari dalam sampai ke jam. Jadi ini sampai ke jam, misal ya, kita pakai tanggal 22 tapi mulainya jam 11 misal. Otomatis ini akan keluarnya banyak. Nah, gitu. Kenapa? Karena ini di Xenia itu cuma sampai jam 8. Di Rush juga sampai jam 8. Jadi kalau mulainya dari jam 11 otomatis ini sudah bisa dipakai lagi seperti itu. Jadi sistemnya yang mencarikan mobil apa yang ready saat ini gitu atau waktu tertentu. Di sini kan bisa ngecek di waktu tertentu. Misal mau tanggal 24 gitu ya. Dan kita mau cek 6 jam. Nah, ini kan ready semua itu. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa mencarikan mobil yang ready kapan gitu. Kapan. Waktunya ditentukan tanggal berapa dan jam berapa, digunakan selama berapa jam. Seperti itu ya. Kemudian kita cari di sini ada menu setoran harian. Menu setoran harian itu untuk mengecek oh hari ini kira-kira dapat berapa duitnya gitu kan. Nah, sistem ini sebenarnya untuk mencari biasanya kan rental punya admin ya. Kalau punya mobil 10 atau apa kan rental punya admin. Nah, admin itu laporan mudah. Jadi punya panduan laporan di sini. Oh, setoran hari ini 850. Kemudian diceki satu-satu ini. Ini dicek. Oh, ini artinya beneran apa enggak? Kalau enggak tinggal dihapus saja bisa seperti ini. Atau mau dilunaskan juga bisa. Oke ya. Setoran harian. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian di sini ada sampah booking. Sampah booking itu digunakan, nah ini kan sudah tanggal 22. Kemudian ini tanggal 19 Mei itu belum pada di apa ya? Kemarin tidak sempat
teruskan. Jadi ini sebenarnya mau dilunaskan, mau dihutang atau mau dihapus. Jadi ada menu hutang juga di sini. Jadi kalau misal ini dihutang ya klik hutang seperti itu. Kemudian mana lagi? Kemudian kalau ini Avanza, kemudian mau dilunaskan juga bisa lunas. Oke. Oh ini hutangnya belum masuk berarti tadi. Jadi ada 2 catatan ya. Sekalian nanti saya mau update masalahnya. Hutang error ya. Error di sampah booking. Kemudian untuk tambahan tadi yang belum, kondisi mobil belum ada tombol refresh di sini. Tombol reload di kondisi mobil. Sekalian nanti saya perbaikan, karena tujuan dari video ini sebenarnya sekalian aja nyari yang kira-kira masih bisa diperbaiki seperti itu. Kemudian di sini juga ada tombol lunas semua dan hapus semua. Jadi biar lebih cepat gitu, hapus semua gitu. Karena ya paham ya. Kemudian ada rekap transaksi. Kok masih 0 ya? Oh tadi belum dilunaskan kok ya. Misal ini setoran harian ya. Kemudian kita buat lunas semua. Nah untuk lunas semua butuh waktu seperti itu. Tidak sekali biak langsung lunas gitu nggak bisa, belum bisa. Sistemnya masih gitu. Kemudian rekap. Nah udah masuk ke rekap transaksi seperti ini. Jadi ini bisa dicek bulan apa aja gitu. Nah di sini ini baru artinya ini baru bisa mengecek bulan ini saja. Kemudian data hutang. Nah ini tadi yang hutang ya. Oh sebenarnya hutangnya tadi udah masuk ke database, cuma nutup aja nanti tadi aplikasinya. Artinya sebenarnya nggak ada masalah ya. Oke kira-kira seperti itu. Kemudian kalau dipakai ini ada tanda dipakai. Misal ya hari ini tanggal 22 Mei jam 15 kita buat misal ya Xenia ini dipakai jam ini, tambah booking tanggal 22 jam 6 tapi makainya nggak bisa, adanya 6 jam ya, tanggal 22 mulainya jam 2 ya. Jam 2 atau jam berapa tadi, jam 13 misal jam 14, kemudian pilih, kemudian ini kita buat yang 6 jam. Oke, booking jadi. Nah kalau dipakai jam ini kan Xenia-nya dipakai barusan kita buat booking, maka ada tanda nah seperti ini. Dan ini ngeceknya sampai ke per jam. Misalnya sebenarnya di aplikasi di data itu dia sudah selesai, maka ini tidak akan muncul. Jadi benar-benar jam ini dipakai atau tidak gitu. Jadi tanda ini akan muncul ketika di data itu jam ini terpakai. Jadi hitungannya adalah jam masalahnya. Misalkan ya di sini Avanza dipakai hari ini. Misalkan Avanza itu dipakai hari ini tapi pagi hari itu. Pagi hari. Oke. Nah, ini tidak akan muncul di sini. Karena apa? Mobilnya sudah pulang seharusnya secara data ya. Dari data itu mobilnya jam 3, ini kan jam 3 sore ya. Jam 3 sore hari ini sebenarnya sudah pulang gitu. Jadi yang terpakai, yang keluar itu harusnya tinggal Xenia. Dan ini bisa ngeceknya jadi lebih gampang. Nah, Avanza kok belum pulang gitu kan. Jadi ngecek aja di garasi, Avanzanya kok belum pulang, padahal di data ini sudah pulang. Nah, kita cek di sini. Seharusnya tadi pulangnya jam 12 gitu kan. Oh, ini harusnya tadi pulangnya jam 12. Otomatis kita butuh untuk edit booking gitu. Nah, ini harganya tinggal kita ganti aja tuh. Kemudian disimpan. Kira-kira seperti itu ya. Oke, terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu. Semoga aja ini setelah ini update selesai ya. Oke. Kemudian kita akan buat yang versi offline-nya.
Nah, untuk harga di sini untuk harga penggunaan itu Rp400.000 untuk mendapatkan akun aplikasi ini. Kemudian ada biaya tahunan 100.000. Nah, kok ada biaya tahunan padahal udah bayar 400.000? Karena ini online. Jadi kalau online tetap harus ada biaya database gitu ya, seperti itu. Kemudian nanti yang versi offline itu kemungkinan tidak ada biaya tahunan, cuma bayar pertama kalinya saja. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.